Selamat pagi semuanya. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama mengetahui bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang akan selalu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari saudara yang ada, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Di sana firman Tuhan berkata demikian, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Nah, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada kita. Di sana kalau kita melihat perikop yang diberikan atau judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab, di sana dikatakan hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Nah, saudara, kita tahu bersama kesombongan itu hal yang tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita antisipasi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai ada benih-benih kesombongan dalam kehidupan kita, karena itu yang akan menghancurkan hidup kita. Kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Bahkan di ayat yang ke-12 di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Nah, saudara, biarlah kehidupan kita sebagai orang Kristen itu tidak melekat dalam kehidupan kita kesombongan. Jangan sampai saudara kesombongan itu ada dalam kehidupan kita. Karena saudara, kita tahu bersama bahwa kesombongan itu akan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan hidup kita, menghancurkan kerohanian kita. Itu semuanya akan menghancurkan saudara. Nah, bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya, kita sering disampaikan kebenaran firman Tuhan, itu sering disampaikan, jangan pernah sombong. Kalau kita sering membaca Alkitab, banyak sekali yang tertulis dalam Alkitab tentang jangan pernah sombong atau tinggi hati. Kenapa saudara? Kenapa Alkitab begitu banyak mencatat tentang kesombongan dan tinggi hati? Karena semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu berkat Tuhan akan mengalir, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas, di sana kita bisa melihat Lukas pasal 18 ayat 9 dan sampai ayat yang ke-14, terlalu panjang saudara. Tapi di sini saya akan mengambil ayat yang ke-14 saudara. Lukas pasal 18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada kita semua, saudara. Jangan pernah ada dalam kehidupan kita kesombongan, saudara. Sebab di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Hina saudara di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan jijik melihat orang yang sombong, saudara.
Mari saudara, kalau kita melihat di bagian ini, di Lukas ini itu berbicara tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Seorang Farisi, mereka dengan pemungut cukai sama-sama datang ke bait Allah. Dan di sana perumpamaan Yesus mengatakan orang Farisi di ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seorang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu." Wow, luar biasa saudara. Berpuasa semua yang baik saudara. Kalau kita melihat dari apa yang dikatakan saudara, semua yang baik saudara. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10%. Dan segala penghasilanku. Semua yang baik saudara. Tapi di mata Tuhan ada yang salah kepada orang Farisi ini. Dia mulai meninggikan diri dan merendahkan orang lain saudara. Ini yang salah dan ini yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Memandang orang lain hina, memandang orang lain rendah, menganggap dirinya wah hebat. Tapi saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita harus hidup dengan kerendahan hati saudara. Kalau semua persembahan apapun yang kita naikkan kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan, hiduplah dengan rendah hati. Nah saudara, kita belajar saudara. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita mau belajar. Kita mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kesombongan menguasai kita? Yang pertama, Tuhan sendiri yang akan menghancurkan kita. Ini saudara yang harus kita antisipasi. Karena orang yang sombong itu Tuhan sendiri yang akan menghancurkan dia. Maka oleh sebab itu berhati-hatilah dalam tutur kata kita, dalam tingkah laku kita. Jangan pernah dalam setiap tutur kata dan tingkah laku kita itu ada benih-benih kesombongan saudara. Karena Tuhan tidak senang melihat orang yang sombong. Orang yang sombong itu pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan tidak akan pernah mengalir. Pasti saudara, orang yang sombong itu berkat Tuhan tidak akan pernah mengalir dalam kehidupannya. Makanya dari semua hal yang kita tahu saudara, dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Mari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, dan kepintaran yang kita miliki. Jangan pernah kita sombongkan semuanya itu saudara. Semuanya itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kesombongan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ini saudara yang berbahaya. Kalau kita menjauh dari hadapan Tuhan, itu sangat berbahaya saudara. Mari anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Nah saudara, apa yang akan membuat kita dekat dengan Tuhan? Ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, itu yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat Immanuel Garut, biarlah hidup tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita. Amin.